Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya kembali menyapa Bapak Ibu dan kita akan bersama merenungkan, membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari berdoa. Kita berdoa. Dimuliakanlah namamu, Engkau Allah yang terus mengasihi kami, tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Allah untuk segala kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami dan melandasi aktivitas kami hari ini. Kami hendak membaca merenungkan firman-Mu sebagai dasar hidup kami. Tolong kami ya Tuhan. Kami mengakui segala keterbatasan kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu memimpin kami. Bapa di sorga, terima kasih. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami. Di dalam Kristus Yesus itu Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, bacaan kita pada pagi yang indah ini berdasarkan bacaan gereja Toraja Senin 29 November 2021, terambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. 2 Petrus pasal 3 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka kepadanya, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kukasihi, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang tidak memahaminya, dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, berdasarkan bacaan kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah sorotan tema menanti kedatangan Tuhan. Menanti kedatangan Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari, Alkitab menggambarkan bahwa hari Tuhan atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya seperti seorang mempelai laki-laki yang datang untuk menjemput mempelai perempuannya. Tapi kedatangan Tuhan juga diumpamakan seperti pencuri. Setiap kali kita berbicara tentang hari kedatangan Tuhan, banyak orang Kristen penasaran. Banyak dari kita penasaran, bahkan harap-harap cemas, dan juga
ada yang sudah bosan mendengar hal itu, sehingga bersikap apatis setiap kali mendengar firman Tuhan tentang kedatangannya yang kedua. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, bacaan kita merupakan sebuah kengerian yang akan terjadi pada saat kedatangan hari Tuhan. Bumi akan hancur. Bahkan terjadi sebuah hal-hal yang belum pernah terjadi. Tuhan menunggu kita untuk berbalik kepadanya. Dan ketika kita sudah berbalik kepadanya, sambil itu ketika kita merujuk pada ayat 13 dan 14 dikatakan bahwa tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ibu, bapak, saudara yang sama dikasihi Tuhan, ketika kedatangan hari Tuhan, kita masih hidup dalam kukungan dosa, kita sudah bercacat, maka penghakiman akan menimpa kita. Tuhan sudah memberitahukannya kepada kita melalui firman-Nya hari ini. Kita tidak tahu apakah kedatangannya nanti siang, sore, atau besok, atau bulan depan. Tetapi Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kedatangannya sama seperti pencuri yang kita tidak tahu kapan keberadaan. Olehnya itu, Bapak Ibu, mari berpegang teguh pada firman-Nya sambil menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali untuk menjemput kita dan mendapati kita tidak bercacat. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah kami naikkan atas firman yang kami baca renungkan bersama. Hari ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan hidup, terlebih khusus yang mengalami sakit, penyakit, dan duka cita. Mari Tuhan datang menghiburnya, menguatkannya, bahkan menyembuhkannya, sehingga ia dapat melewati pergumulan ini dengan bersama-sama dengan Kristus. Bapa di sorga, terima kasih. Berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pekerjaan, dalam tugas dan tanggung jawab, dalam setiap aktivitas, dalam pendidikan, dalam berbagai aspek-aspek kesehariannya. Tuhan berkati sertai, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan dalam menjalani hari ini, sehingga jemaat-Mu dapat terus menjadi berkat untuk sesama manusia. Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para lansia, janda, duda, yatim piatu, sesama kami yang miskin dilanda bencana alam. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berkati dalam segala keterbatasan mereka.
Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menuntun mereka, memberikan segala sesuatu yang mereka butuhkan, ya Allah. Pemerintah kami juga kami terus berdoa kepada pemerintah kami, dari pusat hingga pelosok tanah air. Tuhan beri hikmat kekuatan kepadanya, terlebih khusus dalam memerangi COVID-19 ini. Bapa di sorga, terima kasih. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon bimbingan penyertaan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan melewati hari ini dengan baik. Hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus, bukan kehendak kami yang menjadi, dan itulah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi yang indah ini. Dari Bukit Sion saya menyapa Bapak Ibu. Shalom. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.